Pakai lainnya. Bukan nggak serem kali pakai racun itu. Itu apa nggak mati dia gitu? Keracunan gitu. Aku pun kurang tahu. Kan nggak gila kali bah. Tapi belum ada yang keracunan ya. Oke. Oke. Pakai ini ya. Apa nggak keracunan kita? Orang yang berpakai racun ini padi-padi mana? Oh ini gini. Enggak lah, enggak mati. Kalau makainya, kalau masih kayak gini aja enggak mati lah. Kan ini pakai takaran. Tapi kalau berlebih, nah itu bisa membahayakan kesehatan. Nah, dari pemerintah pun dianjurkan untuk melaksanakan pertanian organik. Nah, ini namanya pertanian anorganik menggunakan bahan kimia. Jadi pertanian organik itu pemanfaatan sumber daya hayati atau tumbuhan pada lahan pertanian. Pertanian organik itu juga jadi pertanian organik itu juga memberikan kita kayak timbal balik efek yang positif, seperti kayak tanaman yang dihasilkan itu sehat, jauh dari residu, udah gitu lingkungannya pun nggak tercemar oleh yang namanya bahan-bahan kimia. Nah, jadi pertanian organik ini juga jawaban atas revolusi hijau. Jadi pada tahun 1990 itu ada yang namanya revolusi hijau. Nah, revolusi hijau ini kayak reboisasi segala macam, tapi dia untuk memperbaiki lingkungan. Jadi pertanian organik ini juga dapat memperbaiki lingkungan, seperti kayak udah terlalu banyak ini petani ini pakai pupuk apa, pupuk kimia, jadi tanah itu rusak. Nah, pupuk organik lah adalah jawabannya. Tanah itu jadi kembali apa, unsur haranya lebih banyak daripada sebelumnya, terperbaiki dia. Pertanian organik ini maksudnya meminimalisir, pertanian organik ini maksudnya meminimalkan kita untuk menggunakan bahan kimia, seperti itulah tadi penyemprotan tadi, itu kan pakai bahan-bahan kimia, jadi diganti sama bahan-bahan organik. Bahan-bahan organik ini bahan yang dari tumbuhan, dia tetap aman walaupun disiram kayak banyak kayak manapun, yang namanya bahan organik ini tetap aman. Cuma masalahnya efektif atau enggaknya. Jadi untuk milih bahan organik ini pun kita harus teliti mempan enggak sama yang disiramkan ke hamanya. Kalau bahan kimia ya memang lebih efektif, cuma kalau banyak-banyakan dia numpuk residu. Jadi dampak negatifnya bisa membuat hama itu jadi lebih kuat, maksudnya berevolusi dia. Hama itu jadi nggak mempan lagi disemprot, jadi dia lebih kuat karena terlalu keseringan. Udah gitu pun bahan tanaman yang ditanam tadi itu juga berbahaya. Kemudian keberhasilan dari pertanian organik ini juga tergantung sama pertanian organik ini. Dia lain sama pertanian anorganik. Pertanian organik ini dia hasilnya sedikit, tidak sebanyak pertanian anorganik atau kimia tadi. Kenapa? Susah dia nyari bahan hayatinya. Kalau dibilang sih banyak bahan hayati di sekeliling kita, cuma kan pemanfaatannya udah gitu kayak contoh-contoh bahan hayati yang bisa digunakan ini masih sedikit, belum berkembang pertanian organik ini secara luas seperti pertanian organik ini juga kayak ada pupuk. Nah, pupuknya ini untuk menambah unsur hara, jadi tanamannya itu lebih sehat, aman lah gitu. Kemudian salah satu contoh pupuknya itu pupuk hijau. Nah, jadi pupuk hijau ini berfungsi sebagai memperbaiki struktur tanah, kayak tanah yang erosi, itu diperbaiki kembali. Ini yang gambar yang kau lihat ini belum seberapa, ini masih ada pertanian kimia lainnya. Apalagi kalau lahannya luas, bahkan ada nyemprotnya kayak pakai drone. Nah, itu takarannya udah langsung sebar gitu aja. Coba lah kalau pakai drone itu kan ada angin kehirup sama yang bukan tujuannya. Misalnya dia mau nyemprot hama, tapi ketiup angin, kena hewan-hewan lain, kan hewan-hewan lainnya juga mati. Tapi kalau pertanian organik dia aman, dipastikan dia aman. Jadi petani-petani yang di kampung itu nggak ada ya pakai organik. Asal hama yang mati ya udah aman sama orang itu. Nah, itulah tadi kurangnya perkembangan pertanian organik ini. Inilah aku sampaikan samamu, mana tahu nanti kau ke kampung. Nah, itulah aku kasih tahu mereka pertanian organik. Kalau nanti cara-caranya kau belajar lah, kau kasih tahu juga. Mereka kan
menurut pendapat mereka nanti kan dikelola di pabrik lagi, aman ya, memang dikelola di pabrik lagi, cuma kan bahan kimia itu nggak seutuhnya bisa hilang, ada beberapa yang memang masih tertinggal. Makanya orang nyuci beras pun kadang berulang-ulang kan, nah, orang aja takut. Kenapa? Bayangan orang takut kayak semprotan kimia itu masih tertinggal. Nah, coba tadi pakai pupuk organik, semprotan organik, dia memang dari tumbuhan, jadi mau tertinggal mau enggak pun nggak masalah. Itulah gunanya pertanian organik. Begitupun tujuan dari pertanian organik ini untuk menghasilkan produk yang aman, yang mutunya tinggi. Makanya penjualan pertanian organik itu lebih mahal daripada pertanian non organik. Tapi sih pertanian organik ini masih sedikit, pun memang betul-betul sulit nyarinya. Kalaupun ada ya itu harganya mahal karena dia memang terjamin aman. Jadi yang nyemprot pakai bahan kimia itu nggak aman lah ya? Ya kalau kebanyakannya ngeri lah, tertinggal dia. Berarti pertanian organik juga lah ya, yang bagus gitu. Tapi susah, ya. Ya gitu susahnya karena belum banyak yang pakai pertanian organik ini. Kemudian pemerintah juga produksi pupuk ya, namanya juga perekonomian negara, pasti tetap diproduksi. Cuma ya kalau mau aman ya pertanian organik. Cuman untuk para petani-petani di kampung ini ngajari mereka untuk pertanian organik ini aksesnya masih terbatas karena kalau dari YouTube jaringan kurang kadang, namanya juga pedesaan. Jadi kalaupun misalnya kau ini ke kampung-kampung ya wajar dengan mereka, makanya kau yang tinggal di kota ini ya belajar kau dari mereka, mana tahu kan jodoh kan sama ada. Udah ini aja mau bertanya kan. Pokoknya kalau yang namanya pertanian kimia itu ya serem kalau kebanyakan. Jawabannya ya pertanian organik. Ini jam berapa itu? Ada lagi yang mau ada kegiatan. Udah lah, aku tinggal aku dulu ya.